Almarhum qadarullah, almarhum mengenal seseorang inilah yang akhirnya datang sebagai pertolongan Allah kalau saya pikir, yaitu Pak Ahmad Kala. Pak Ahmad Kala ini adalah adiknya Pak Yusuf Kala ataupun mantan wakil presiden, di mana Pak Ahmad Kala ini kenal dengan almarhum, sudah cukup lama kenal, sudah cukup lama dekat, dan disitulah saya hubungi Pak Ahmad Kala. Saya kabari bahwa abang sedang kritis ketika itu. Di sana pertolongan Allah datang. Nah, pertanyaan berikutnya Bang, apa yang membuat Abang semakin kuat untuk berhijrah gitu Bang? Maksudnya itu semakin kuat untuk gitulah Bang ya? Jika ditanya seperti itu, ada sebuah cerita yang saya pikir ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidup saya, di mana ketika kita berhijrah itu banyak sekali godaan-godaan, di mana kadang saya pikir saya kadang kembali bermaksiat lagi. Saya merasa ada sebuah titik pukul di mana kehidupan saya itu benar-benar terasa saya harus berubah, saya harus berpikir lebih baik lagi, dan saya harus kembali lagi. Karena sebelumnya saya pikir ada banyak sekali godaan-godaan dalam hidup saya, di mana itu terkait materi dunia, wanita dan sebagainya. Itu terasa, godaan itu terasa datang gitu. Dan itulah saya sampaikan, ketika kita ingin hijrah, kita ingin berubah, setan itu tidak akan pernah tinggal diam. Jadi yang membuat saya semakin berubah adalah almarhum abang saya, di mana yang keempat tadi ya? Iya benar, yang keempat, anak keempat. Beliau meninggal di usia 32 tahun, di usia yang masih sangat muda, di mana beliau sedang berjuang untuk merubah nasibnya. Beliau merantau di Jakarta. Nah, beliau selalu menasihati saya, setiap hari bahkan beliau selalu menasihati saya tentang bahwa saya harus berubah, saya harus bisa jadi lebih baik lagi, saya harus bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Jika saya punya cita-cita, bagaimana cita-cita saya tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri, tapi adalah cita-cita sebuah mimpi yang besar yang bisa bermanfaat juga untuk orang sekitar, bermanfaat untuk orang lain. Artinya bukan hanya tentang dirimu sendiri, tapi juga tentang orang lain. Bagaimana Anda bisa memberi manfaat untuk orang lain, jika itu tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk syafaqah atau dalam bentuk ilmu. Nah, dalam bentuk pemikiran atau ide-ide. Nah, yang membuat saya semakin terpukul adalah ketika itu saya ke Jakarta. Saya masih ingat betul, tepat pada tanggal 8 Februari di hari Kamis malam Jumat. Ketika itu saya dihubungi oleh keluarga saya. Abang saya sedang kritis ketika itu, sakit. Kenapa? Dia sakit, ketika itu dia terinfeksi paru-paru. Dia sedang kritis di Jakarta dan kondisinya tidak sadar. Di sana saya dihubungi oleh keluarga agar saya datang ke Jakarta, karena tidak ada keluarga lain yang bisa datang kecuali saya, dan beliau di sana sendirian. Memang ada rekan-rekan, tapi untuk keluarga itu nggak ada sama sekali. Dan akhirnya besoknya saya putuskan saya berangkat ke Jakarta. Saya sampai di Jakarta itu hari Jumat. Saya masih ingat betul, saya sampai di hari Jumat dan saya lihat kondisi almarhum ketika itu kritis dan tidak sadar dan tidak berbicara. Namun di rumah sakit, lebih tepatnya di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Nah, di sana keadaan beliau kritis, tidak sadar, tanpa bicara. Namun di sanalah saya belajar banyak hal dari beliau tanpa bicara. Beliau mengajarkan banyak hal kepada saya tanpa bicara, tanpa kata. Karena semua apa yang terjadi di sana mengubah pandangan saya. Selama ini saya mengenal beliau, tapi saya selalu menganggap remeh apa yang beliau katakan. Saya tidak terlalu saya masih sibuk dengan kehidupan saya terlalu sibuk dengan keinginan saya. Dan di sana ternyata perjuangan almarhum tidak mudah. Perjuangannya adalah perjuangan untuk merubah kehidupan keluarga, merubah kehidupan dirinya, merubah kehidupan orang lain. Cita-cita yang sangat besar. Cita-citanya adalah dakwah. Karena saya masih ingat betul ketika almarhum masih hidup, dulu pernah ditanya sama ibu, ditanya apa cita-citanya, jawabannya satu sederhana, dakwah. Artinya apa? Beliau betul-betul mencintai yang namanya dakwah, dan beliau adalah orang yang sangat senang tinggal di masjid.
selalu tinggal di masjid, tidurnya di masjid, aktivitasnya sering juga di masjid. Meskipun ada tempat tinggal, tapi seringnya juga di masjid. Di sana saya menemani beliau dalam kondisi kritis, dalam kondisi yang sudah sekarat, harus masuk ke ruang ICU, tapi susah. Kenapa? Karena terkendala di BPJS. Di sanalah hati saya memaki pada bangsa yang saya cintai. Saya memaki pada negeri ini. Kenapa? Karena di situ saya melihat bahwa orang sakit yang sekarat tapi masih dipersulit. Dan di situ betul-betul ada rasa yang memukul perasaan saya. Dan di sana saya pikir hal itu menyakitkan perasaan saya ketika itu. Dan sampai akhirnya memang dapat masuk ke ruang ICU setelah itu, dan itu butuh perjuangan yang panjang, butuh perjuangan yang sangat sulit. Sulit itu karena BPJS tadi? Iya benar, karena BPJS salah satunya. Dengan apa BPJS itu maksudnya itu? Enggak, rumah sakit itu enggak terima BPJS itu? Bukan rumah sakit tidak menerima BPJS, yang lebih tepatnya adalah rumah sakit menolak untuk masukkan pasien ke ruangan ICU dan mengatakan ruang ICU di rumah sakit sudah penuh. Bahkan se-Jakarta, artinya apa? Seluruh rumah sakit mengatakan ruang ICU sudah penuh, sudah tidak ada lagi ruangan ICU. Padahal yang saya tahu ketika itu mereka menolak, namun dengan bahasa yang lebih halus. Ketika itu saya bingung, saya hubungi keluarga saya tanya, banyak tanya yang datang ketika itu dengan saya. Dan ketika itu kondisinya saya sendiri sebagai keluarga di sana. Saya bingung, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan almarhum mengenal seseorang inilah yang akhirnya datang sebagai pertolongan Allah kalau saya pikir, yaitu Pak Ahmad Kala. Pak Ahmad Kala ini adalah adiknya Pak Yusuf Kala ataupun mantan wakil presiden, di mana Pak Ahmad Kala ini kenal dengan almarhum, sudah cukup lama kenal, sudah cukup lama dekat. Dan disitulah saya hubungi Pak Ahmad Kala, saya kabari bahwa abang sedang kritis ketika itu. Berarti abang-abang ini orang yang sangat berarti lah sama abang. Benar sekali. Yang paling penting lah mungkin bagi abang lah gitu ya. Benar sekali. Terima kasih juga nih buat keluarganya Pak Yusuf Kala dan keluarga Pak Ahmad Kala. Semoga keluarga Pak Yusuf Kala dan Pak Ahmad Kala diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah SWT. Sekarang saya baru sadari kenapa abangnya abang itu bisa dibantu gitu sama pejabat negara gitu kan. Karena mungkin itu kata abang bilang tadi kan, kalau kita udah berdakwah, udah membantu Allah gitu, pertolongan Allah tuh pasti nggak terduga-duga bagi kita. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Mantan orang nomor 2 di negara ini. Iya, Pak Yusuf Kala yang langsung menolong abangnya abang bisa masuk ke ruang ICU gitu ya Pak. Benar sekali. Sangat mantap sekali gitu ya. Nah, terakhir nih Pak, closing statement. Gimana sih menurut abang, motivasi abang lah buat pemuda gitu yang pengen hijrah atau yang belum hijrah gitu? Maka kata-kata closing statement ini adalah sebuah pengajaran bagi diri saya sendiri. Yang paling penting dalam sebuah hijrah itu adalah keistiqomahan. Maka jika engkau ingin istiqomah, carilah teman, carilah rekan atau carilah sahabat yang mampu membawamu semakin istiqomah, membawamu semakin dekat kepada Allah. Dan jika engkau sudah menemukan orang itu, jadikan ia sebagai sahabat, semakinlah dekat dengan dia. Jangan kau lepaskan, karena orang tersebut mudah-mudahan yang akan selalu mendampingimu, selalu mengingatkanmu tentang ketaatan kepada Allah SWT. Dan dalam berhijrah, dalam berubahnya kita menuju kepada ketaatan Allah SWT, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut dengan rezeki kita. Kenapa? Rezeki sudah Allah tetapkan. Kita tidak perlu bimbang dengan segala macam cobaan dan apa segala macam. Kenapa? Memang cobaan itu tujuannya adalah agar karena tujuan Allah untuk membuat kita semakin taat, untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT. Maka yang paling penting adalah menjaga keistiqomahan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kedekatan hati kita kepada Allah SWT. Kita tidak perlu bimbang dengan segala macam. Yakin saja kepada Allah SWT, maka Allah akan mengurus semua urusan kita. Karena pertolongan Allah adalah segala sesuatu yang kita tidak pernah duga, kita tidak pernah sangka. Dan jika Allah sudah ingin membantu dan Allah ingin memberi kepada hambanya, maka Allah akan memberikan dengan cara yang paling indah. Selama kita mencintai Allah dengan keikhlasan dan ketulusan.
Ya baiklah, kita sudah cerita panjang lebar dengan Bang Sibra dan cerita dahulu sampai sekarang yang sangat menginspirasi. Menurut saya ini sangat menginspirasi ya. Semoga terinspirasi juga buat para penonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Udah.